Ini pakai kabel tis, bisa ditarik gini, geng. Ini. Terus ditarik. Wah. Putus, geng. Halo, geng. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk para bakers. Oke, geng. Kali ini aku mau upgrade CVT, geng. Ya, tepatnya bukan upgrade sih, mau ganti part CVT, geng. Partnya apa aja? Yang pertama itu aku mau ganti V-belt, geng. V-belt dari Michelin. Ini aku beli yang untuk Vario, mana itu Vario. Pokoknya ini aku beli untuk Vario 150, geng. Untuk Vario 150 merek Michelin. Terus mau ganti kampas gandanya ini, geng. Kampas ganda dari DVX ini, geng. Ini aku beli yang untuk NMAX 2 DP. Nih. Terus mau ganti per sentry roller dari Skydrive Suzuki 12 gram. Terus ganti sled piece dari Spektro. Terus yang terakhir mau ganti karet damper, geng. Kayaknya karet dampernya udah aus, udah 6 tahun 7 tahun belum diganti, geng. Oke, kita buka dulu cover CVT nya. Bim salah bim, udah kebuka, geng, cover CVT nya. Tinggal nanti kita lepas aja, kita mutilasi part-partnya. Oke, geng, kita lepas semuanya. Bim salah bim. Wow. Oh, hilang, geng. Mana ini? Oh, ternyata pindah sini, geng. Ini part-partnya, geng. Ini udah lepas semua part-partnya, tinggal kruk as. Oke, ini kita buka satu persatu ya, geng, ya. Dari mangkoknya ini, geng, mangkoknya ini biasanya kotor, geng. Kita bersihkan dulu seperti biasanya. Ini udah bersih, geng. Ini udah bersih, geng. Terus puli kipas ini masih bagus, geng. Ini masih rata, nggak terlalu jeglong banget, geng. Jadi ini nggak aku ganti, geng. Ini masih pakai yang lama. Ini puli ori, geng, puli ori custom. Terus ini, geng, nanti kita ganti sled piece. Kita ganti sled piece. Ini sled piece yang lama ini udah oblak, geng. Nih, udah oblak ini. Udah oblak, gampang lepas. Ini sled piece ori, ini sled piece bawaan ori. Kita buang yang lama. Ini juga masih ori ini, geng, cuma aku udah custom. Ini lebih halus, geng, bagian ini lebih halus biar rollernya lebih awet, geng. Oke, ini enggak ganti ini, geng. Ini roller sebenarnya enak, geng, pakai 11 gram itu sebenarnya enak. Ini roller punya BRT, tapi udah agak peyang-peyang gini, geng.
udah agak peang-peang, tapi masih enak geng. Ini aku pakai masih enak ini, makanya ini nanti tak ganti dulu ke 12. Kalau nggak enak ya tak kembaliin ke 11 atau beli yang baru yang 11 gram gitu geng. Ini dari PRT, nggak kelihatan ya, pokoknya ini dari PRT ganti. Terus rumah lorot juga masih bagus geng, tinggal bersihin aja. Ini masih bagus. Terus wow, sobek geng, ternyata geng, makanya ini suaranya nggak enak banget geng. Sudah kuduga, ini sebelum bongkar sudah kuduga geng. Ini ada dua opsi ini, kalau nggak putus ya rusak. Kita lihat, ya bener geng, ini mau putus geng, mau retak geng, ini geng, ini mau retak, ini udah retak, ini mau putus ini mungkin ya sekitar 1 bulanan ini udah putus mungkin ini geng. Yang parah ini geng, sobek-sobek semua geng, bagian ini aja yang sobek, yang lain masih utuh geng, yang lain masih utuh. Ini dari PRT, aku beli 1 set sama roller, enak banget ini geng. Yang nggak pakai gerigi atas itu enak geng, cuma ya kayak gini biasanya kurang awet, tapi udah langka ya geng. Yang nggak pakai gerigi atasnya ini, yang rata ini udah langka, untuk Vario 150 udah langka. Terus ini nanti kita buka dulu, kita keluarin semua ini, nanti kita ganti kampas sama ganti per dan damper, karet damper. Oke, ini kita buka dulu. Oke geng, ini udah kebuka gancingannya, tinggal kita lepas. Ya ini geng, nanti yang kita ganti itu ini nggak diganti, ini masih oke, ini masih oke, per juga masih oke, per nggak aku ganti. Yang aku ganti ini geng, kampas ganda ini udah mulai tipis geng, kampas ganda udah mulai tipis, udah mulai slip, udah mulai gredek. Terus pernya nanti aku ganti sama karetnya, pokoknya ini ganti di sini dulu. Ini aku kasih tahu cara bukanya. Yang tadi yang buka cover dan sebagainya itu aku nggak kasih tutorial karena aku udah upload video sebelumnya. Cara buka CVT ada di sini, nanti dipelajari aja. Yang belum aku kasih tutorialnya itu cara ganti ini, cara ganti kampas, terus damper, per itu belum aku kasih tutorialnya. Oke, lanjut, aku mau kasih tutorial. Oke geng, cara bongkarnya yang pertama kita lepas pin dulu ini, 3 pin pengancing ini, snap ring ini kita lepas pakai obeng kecil main. Kita congkel bagian ini geng, bagian ini kita congkel ini, nanti keluar kita dorong pakai tang.
udah lepas satu geng. Udah lepas satu. Biasanya kalau lepas satu ini yang lain lebih enteng geng, karena ini enggak ketekan. Ini sama caranya. Oke geng, ini udah kebuka geng. Tinggal kita lepas bagian mana tadi, obengku. Segitiganya ini kita lepas. Kita lepas, ini pernya kita lepas. Lepasnya gampang geng, tinggal gini aja, congkel. Nah, ini lepas. Yang ini juga congkel. Kita lepas. Nah, ini udah lepas geng. Lepas kampasnya juga gampang, tinggal tarik aja. Ini lepas. Ini lepas. Ini lepas. Nih kayak gini geng. Ini karet dampernya bagian ini. Ini karet dampernya seperti ini. Kayak gini geng. Ini kayaknya udah aus geng. Kayaknya udah aus. Ini semenjak beli motor juga belum pernah ganti sih geng. Makanya ini aku ganti sekalian. Bisa ini dilepas. Bersihin. Kita ganti yang baru geng. Ini aku beli yang ori Thailand geng, nggak tahu ini ada tulisan made in Thailand, terus ada ini huruf apa ini huruf Thailand, nggak tahu. Ini untuk Vario 150. Oke, barangnya seperti ini. Perbedaannya ini guys, ini yang ori, ini yang baru. Seperti ini geng, perbedaannya seperti ini. Lubangnya ini kayak ada ringnya sampai dalam itu, sampai sini, tembus ini ringnya, ini tembus. Ini enggak ada ringnya, jadi kemungkinan lebih awet yang ada ringnya geng. Kalau ukurannya sama, ukurannya sama. Oke, langsung kita pasang aja geng. Bagian karet sini yang ada ringnya itu yang bawah ya geng ya. Posisi yang ada ringnya ini ya, yang ringnya tebel, ringnya besar. Ini kan yang kecil, ini ring besar. Bawah, posisi di bawah ini, juga di bawah ini. Nah, posisi ring di bawah ini. Oke. Terus ini disingkirkan dulu. Terus kita buka kampas gandanya geng, dari DVX. Ini untuk NMAX, kita ini tampilannya kayak gini. Ini bahannya katanya sih di deskripsi itu dari Kevlar karbon geng. Ini dari karbon Kevlar bagian ini. Nah ini ya campuran ini besi sama aluminium gitu. Ini kita bandingin sama yang orinya guys. Nih orinya seperti ini ya. Tuh, ini orinya, ini yang DVX sama geng. Cuma ini bedanya ini ya. Ini perbedaannya NMAX dan Vario itu di sini geng. Ini lebih panjang geng. Kampasnya itu lebih panjang tuh, hampir 2 kali lipat. Ya hampir 2 kali lipat ya, satu setengah lah, setengah mungkin. Lebih panjang ini. Tapi besinya ini tetap sama, panjang tetap sama ini. Jadi PNP untuk rumahnya ini, rumah kampas ganda ini PNP. Ini jadi apa namanya,
kegesek ke mangkoknya itu lebih banyak, jadi resiko gredeg itu ya hampir nggak ada kalau panjang kayak gini, apalagi kalau mangkoknya udah kartel. Kalau punya aku belum dikartel soalnya masih ori custom, jadi kayak gitu ya geng ya. Ini ya peletakannya hampir sama, ini karbon kevlar, katanya sih begitu, karbon kevlar. Oke, langsung kita pasang aja caranya gini. Jatuh. Ini tinggal pasang, tinggal gini aja ya. Ada 3 pos ini ya buat ini lubangnya. Seret, agak seret nggak apa-apa, nanti kalau udah kena apa namanya, nah ini kan ini kan bisa masuk ke street, nah, kayak ini masuk, ini keluar. Jadi fungsinya karet itu lo meredam ini loh kayak, biar ada tumpuan gini. Kalau nggak ada tumpuan biasanya ini ada benturan benturan kampas ganda sama kampas ganda ini loh kayak kayak gini. Nanti kalau nggak ada karetnya suaranya jadi aneh, jadi berisik. Ini dikasih karet damper peredam nih buat ini kayak gitu. Oke, ini kita masukin dulu gini, terus pasang yang ini dan seterusnya guys. Satunya seperti ini. Nah, kayak gini geng. Ini tampilannya kayak gini geng. Keren ya geng ya. Keren sih keren, tapi nggak kelihatan juga ini di dalam kok. Yang penting fungsinya aja geng. Fungsinya itu bisa membantu mengurangi gredeg kayak gitu kan. Oke, ini udah selesai. Kita pasang per sentrik ya. Per sentrik dari Kitako 1000 rpm. Aku pilih yang 1000 rpm kan, karena aku udah pernah pakai 1500, itu keras banget geng. Bukanya itu wah ngos-ngosan, buka kampas gandanya itu ngos-ngosan geng. Aku beli yang 1000 rpm aja. Dulu aku juga pakai 1000 rpm, cuma pakai merek yang abal-abal, merek yang murah. Ini coba pakai merek yang agak terkenal, ya terkenal sih, Kitako terkenal. Pasangnya nah tadi tinggal ini posisinya, yang panjang yang sini geng, panjang yang ini panjang. Kalau ini kan tadi natap, jadi udah disetting dari sananya, memang kayak gini masangnya cuma satu. Ini yang panjang di sini, terus ini ditarik pakai obeng yang tadi, obeng atau kawat atau apa terserah. Ini bisa masukin. Ini pakai kabel tis, bisa ditarik gini geng. Ini terus ditarik. Wah, putus geng. Berat banget ini berarti geng. Ya biasalah, per baru lagi, baru itu emang agak keras. Nah, ini udah masuk. Terus yang lain udah semua geng.
ya lumayan keras geng. Ya ini barang baru emang kayak gini, tapi sebenarnya 1000 rpm itu yang enteng geng, enak geng. Ini kalau udah jalan udah fungsi normal juga enak geng. Oke, ini udah selesai geng, pemasangan kampas ganda, pemasangan damper, sama pemasangan rear sentry. Oke, ini udah selesai. Kita ini jangan lupa ditutup geng, ini penting geng. Ini misalnya kancingan ini putus satu pun ini jadi goyang-goyang gini geng, nggak kenceng geng. Jadi ini penting, ini dipasin dulu gini. Cara ngancingnya gini geng, ini posisi gini, terus kita dorong pakai kita tarik pakai aki gini. Ini satunya kena pos, satunya kena ringnya, terus kita pencet. Nah seperti ini geng, udah. Udah seperti ini geng, seperti ini udah selesai. Terus kita pasang roller geng. Ini rumah roller, kita suka rollernya. Ini dari Suzuki Skydrive, Skywave Samsung. Bawaan orinya itu 12 gram dan ukurannya sama kayak ukuran Vario. Tuh sama kan, ukurannya sama kayak ukuran Vario. Jadi ini PNP untuk Vario 150 ya. Ini pemasangannya, yang bagian ini yang tebel ini kan kecil, bis yang tebel ini yang datar yang rata bagian kanan, taruh bagian kanan gini, ini kanan dan seterusnya sama kan kanan. Jangan kebalik, kalau kebalik fatal geng. Tonton videoku yang ini, kebalik fatal geng. Biar kayak gini, cek lagi. Oke, ini udah kayak gini. Terus pasang sled piece geng, sled piece dari Spektro. Ini bahannya seperti Daytona yang Teflon itu, bahannya sama kayak Dr. Puli juga sama geng. Ini full Teflon, beda kalau ini geng, ini plastik tuh, kasar-kasarnya itu plastik biasanya geng. Terus ini lebih enteng, yang ini lebih enteng karena plastik bahannya. Yang ini Teflon itu ya campuran PU nilon juga. Ini ya ini kalau ditimbang pasti agak berat dikit, tapi kalau dipegang gini hampir sama. Tapi feel-nya itu beda geng, pegang ini pegang plastik kayak sama pegang nilon itu beda. Kayak pegang punya sled piece Daytona itu juga beda, tapi Daytona sekarang banyak tiruannya geng. Masa ya sled piece Daytona harga 10.000 kan nggak masuk akal, padahal harga aslinya itu sekitar 30-40. Ini harganya 30.000 juga, sama seperti Daytona juga. Oke, cara pasangnya ini kan, ini posisi yang ini posisi yang segitiga ini kan, posisi yang segitiga beda. Ini yang gini yang melengkung, ini yang kayak segitiga, di atas ya, di atas yang melengkung, di bawah saja menyesuaikan ini kan, melengkung.
ini di sini, tinggal di ini. Biasanya awalan ini emang kenceng geng, tapi nanti lama-lama ya nggak tahu juga, ini baru pertama pakai ini. Kalau Daytona itu ya agak lama sih pakainya, tapi ya lama-lama tetap oblak juga, namanya juga spare part. Kalau nggak rusak ya nanti pabriknya bangkrut. Iya. Gini ya sing ya. Nah kayak gini, kayaknya kayak gini geng. Terus kita tutup geng. Nah ini tertutup kayak gini. Ciri-cirinya ini pasti ini tuh kenceng geng, nggak oblak kayak tadi wok kayak gitu. Ini agak kenceng geng. Ya nggak kenceng banget, karena kenceng banget malah nggak bisa naik turun. Jadi emang ini diciptakan untuk tahan gesekan geng. Dan ini kan gesek terus geng, sama posnya ini kan gesek terus. Jadi kalau plastik itu yang kemakan ya posnya ini, yang cepet aus posnya ini. Plastiknya sih aman-aman aja plastiknya. Oke, ini kita tutup dulu geng. Tutup, kita masukkan sini dulu. Oh ya, ini jangan lupa dicuci geng, atau dipakai bensin. Ini soalnya biasanya ada kerak-kerak di sini, bikin macet pergerakan geng. Ini kerak-kerak kayak ini bikin macet pergerakan. Kita cuci dulu pakai bensin. Oke, ini udah bersih geng. Udah bersih dari noda-noda, tinggal kita pasang aja kayak gitu. Nah, ini udah selesai, rollernya udah selesai. Terus apa lagi kan? Oh, V-belt, kurang V-belt ya. V-belt nanti kita pasang di sini kan. V-beltnya mana? Nih. V-beltnya dari Daytona, V-beltnya dari Michelin. Aku coba pakai yang Michelin. Yang dulu aku pernah Daytona itu putus geng di jalan guys. Ini aku coba yang Michelin, produk dari Michelin. Ini atasnya juga ada geriginya geng. Ini yang double gerigi kayak Daytona itu. Ini yang bikin unik geng, yang bikin worth it geng. Di bagian dalam ini geng, nah ini bagian dalam ini ada lapisan karbonnya geng. Tuh kelihatan ya, lapisan karbon ini geng. Ini katanya diklaim ya juga bisa menahan retak geng, tapi kayaknya ya mungkin tetap retak, cuma jangka waktu yang lama mungkin ya. Ini kayaknya sama kayak BRT nih. Oh, kalau BRT ini, oh ini kalau BRT karet, cuma bukan karet. Ini cetakan geng, jadi kayak cetakan, beda kayak ini geng. Kalau ini kan, kalau ini bener-bener karbon itu loh, ada. Ini kan ada seratnya bagian coklat ini, terus ada hitamnya. Nah bagian hitamnya ini atasnya karbon ini. Ini karbon Kevlar, katanya sih begitu. Oke. Kalau ukuran ya geng, di ukuran itu, bentar aku ukur dulu geng, ambil garisan. Aku ukur yang BRT dulu ya geng ya. BRT itu lingkaran luarnya 83 lebih 2 mili, 83,2. Kalau yang ini pasti lebih panjang karena ini ada geriginya.
83,7 selisih 5 mili, setengah senti, isi 5 mili, karena ini ada geriginya geng. Jadi kemungkinan kalau dalamnya ini tetap sama, kemungkinan dalamnya itu sama. Coba ya, kita balik ya. Ini 86,7. Kalau yang ini ini 86 geng, 86 pas, 86 cm. Jadi kemungkinan ini lebih enak karena lebih kecil, kemungkinan ini lebih enak. Ya nanti aku kasih reviewnya di video selanjutnya. Ini aku kasih tutorialnya dulu. Ini udah ada posisinya seperti ini, jadi nanti jalannya ke sini. Ini posisi di atas, ini di atas. Kalau di bawah gini, jadi balik, karena ini kan maju ke sana, maju sana. Di sini set, jadi ini posisi di atas. Oke, langsung kita menuju ke TKP. Oke geng, kita lanjut tahap pemasangan geng. Tahap pemasangan pertama kita ini jangan lupa ini dipasang dulu per dan kampas gandanya ini masuk ke puli. Terus bagian ini diperhatikan, bagian ini sebenarnya ini sama aja sih geng, kalau gini pun juga bisa ya kayaknya, ini juga bisa, tapi nggak tahu efeknya apa. Cuma kalau biasanya kalau udah ada panah gini ya ngikutin panah aja, kalau nggak ada panahnya bebas sih sebenarnya. Jadi ini bagian ini nanti kita tarik dulu, ini tarik dulu ini biar pulinya masuk. Ini biar pulinya masuk, biar vibratnya masuk ke sini kayak gini ya, kayak tekan dulu. Ini ditarik sama ini didorong masuk ini. Tuh kayak gini kan lebih masuk ke ini, dorong lagi. Ini kayaknya perku udah mulai melemah nih guys, biasanya keras banget guys, sumpah biasanya keras banget, ini enteng banget gini. Kayak gini ini agak masuk, tinggal kita taruh di sini. Nah kayak gini guys, posisinya kayak gini, terus ini masuk dulu guys, ini bagian rumah roller masuk. Rumah roller masuk ke sini, ini disingkirkan dulu guys, masuk ke sini. Udah, terus ini dipasang seperti ini guys, kayak gini dipasang. Nah ini maju lagi, pas lagi.
Oke gengs, pemasangan sudah selesai nih. Saatnya pencet tombol subscribe ya, biar channel ini lebih berkembang. Like video ini jika berkenan. Tinggalkan komentar kalian jika kurang paham. Share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di next video ya. Wassalamualaikum. Salam sejahtera untuk para bakers. Ciao.